Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman-teman semua. Selamat datang di Education Talk Boswa School Makassar bersama saya Agung Nugraha. Saya adalah salah satu guru di Boswa School Makassar. Saya mengajar mata pelajaran fisika. Dan kali ini kami mengundang salah satu alumni Boswa School Makassar angkatan kedua. Beliau adalah Sadli dan sempat melanjutkan pendidikannya di Inggris. Nah, mungkin Adik Sadli bisa jelaskan dulu, perkenalkan ke teman-teman. Okay, so my name is Muhammad Sadli Putra, kerap dipanggil Sadli, angkatan kedua, dan alhamdulillah sudah lulus S1 di University of Birmingham, United Kingdom, England, jurusan Business Management. Nah, Sadli kan ini pernah menempuh pendidikan di Boswa School Makassar selama 3 tahun. Hal yang paling menarik selama bersekolah di Boswa School Makassar itu apa? Pengalaman yang paling saya suka selama 3 tahun itu pernah ada programnya yang overseas. Nah, itu saya ikuti. Nah, itu juga menjadi salah satu alasan saya kenapa bisa memilih untuk keluar negeri melanjutkan pendidikan tingkat atas. Ya. Waktu ke overseas itu ke negara mana? Overseas waktu itu angkatan kedua ke Cambridge, UK. Ke Cambridge, UK. Yeah, it was like English training selama 2 pekan. Selama 2 pekan ya. Iya. Jadi selama proses program overseas itu didampingi juga kan? Didampingi. Kalau proses pembelajaran Sadli belajar selama di Boswa School Makassar itu gimana rasanya? I don't know how other school works, tapi menurut saya di sini saya senang karena gurunya sangat proaktif. Misal siswa ada yang tidak terlalu bertanya, biasa di approach, ini bagaimana menurutnya, apa sudah paham. I mean like they approach us one by one. So I was like lebih ke pengetahuan individualnya anak-anak dibandingkan pengetahuan rata-ratanya kelas begitu. So that's why I managed to be the best graduate in my batch. Oh, jadi di angkatan saya lulusan terbaik. Luar biasa. Mungkin bisa dikasih tips-tips juga untuk teman-teman kita. Gimana sih bisa jadi lulusan terbaik di Boswa School Makassar? Apa ya? Ya belajar lah ya. Belajar, penting. Ya pasti. Dan juga hormatilah gurunya. Betul. I mean like meskipun pintar tapi tidak hormat guru ya apa ya? Kan ridhonya dicari. Iya. Setuju. Nah, kalau misalnya kita masuk ke sistem pembelajaran atau mata pelajaran nih, mata pelajaran favorit Sadli selama bersekolah di BSM. Nah, ini yang lucu ini karena saya kan jurusan IPA dulunya. I took science. Saya sukanya matematika, fisika, kimia, but I dislike biology. Kecuali biologi saya suka. Tapi yang non science related yang saya suka itu sejarah, ekonomi juga saya suka. Jadi sangat suka juga dengan ilmu sosial walaupun sebenarnya jurusannya sains ya. Kalau salah dulu ada namanya lintas minat ya? Ada juga namanya lintas minat. Iya betul. Oh, lintas minat dulu kemarin ambil apa? Ekonomi. Ekonomi. Gimana rasanya belajar ekonomi di Boswa School Makassar? Itu awalnya bingung ya karena the chemistry itu kayak beda sekali dengan kayak ilmu-ilmu fakta begitu. I mean like chemistry, physics, and math. 1 + 1 is 2. Ekonomi kan lebih ke opinionated kan? Iya betul. Setelah lanjut di Boswa School Makassar kan ternyata Sadli berkesempatan untuk lanjut S1 di Inggris kan? Nah, bagaimana sebenarnya ceritanya awalnya Sadli memilih Inggris sebagai negara tujuan untuk melanjutkan pendidikan S1? Itu ya berawal dari overseas kan. Overseas, pulang, nah ada lembaga luar datang ke sini, pameran. Nah, saya di lantai 3 waktu itu, jadi saya kepoin lah, what's this? Ya, jadi mereka itu ada linknya ke Australia, New Zealand, UK, USA. So I get attracted, right? But at that moment, I was trying to get into IT, kayak jurusan Information and Technology. Jadi saya sudah dapat informasinya, tanya-tanya kakak-kakaknya, pulang ke rumah, bicara sama orang tua, ya alhamdulillah orang tua mendukung. Betul. I was like, oh kalau bisa main di luar, kenapa di dalam kan? Iya. And then they were like, terus mau ambil jurusan apa? Saya bilang, IT pak. Lah bukan bisnis. Bukan, saya punya IT kok. Nah berawal dari situ. Tapi ya karena orang tua lebih milih saya untuk ambil bisnis, especially culture wise, anak pertama, Gis lagi. Jadi otomatis ya harus lanjutkan usaha orang tua lah gitu.
at first I didn't like it karena terpaksa. But then by the time ya pelan-pelan saya sudah mulai suka yang namanya bisnis. Nah ternyata bisnis itu kayak begini, lebih ke main game tapi versi real life-nya gitu. Jadi cerita awalnya gara-gara program overseas yang disediakan BOSWAS School Makassar ya. Dan akhirnya awalnya pengen ambil jurusan IT, tapi karena orang tua aja menginginkan jurusan lain ya tetap gitu. Ya sudah. Enggak bisa. Kan saya maksudnya bukan uang saya kok. Selama di sana dinikmati prosesnya. Oh enggak. Tidak, karena dongkol juga pertama kali sampai di sana. Saya mau saya mau ambil IT tapi disuruh ini. Jadi otomatis tetap belajar, tapi when every time the teacher taught us itu kayak ilmunya mental kan, hatinya tidak cocok, tidak cocok hatinya, jadi susah keterima. Gitu. Jadi mungkin kayak 8 bulan pertama lah itu, wah struggle betul, sampai bilang mak mau pulang, mau go home, tidak bisa, tidak tahan. Nah, kan pasti di awal tahun berat kan, yang 8 bulan itu. Nah, cara survive Sadli selama 8 bulan itu di awal-awal tahun di sana. How I survive itu, I cried, menangis. I tried to look for friends, watch movies, but above all of them, orang tua lah yang paling berpengaruh memang, karena I'm glad because like my parents didn't like kau bodoh lah atau apa, no, they were like kau bisa begini, semangat, because like to me yang wajib memberi motivasi saya itu adalah dari internal dulu baru orang lain. Nah, iya, saya lebih ke orang tua, keluarga. Ya, betul. Tapi selama belajar bisnis manajemen kan sempat tadi bahas mengenai lintas minat Sadli kan ambil ekonomi. Nah, gimana ilmu dari lintas minat itu ada nggak masuk pas pembelajaran? Gue lupa semua. Tidak diingat. Lupa. Nggak ingat apapun. Mungkin karena culture shock di sana kali ya. Ya bisa jadi kayaknya. Sebenarnya setelah melewati proses survive selama 8 bulan itu, nah itu kan dalam artian Sadli mungkin sudah mulai merasa nyaman kuliah. Belum lagi. Itu 8 bulan masih di London. Waktu itu ada namanya foundation class, jadi matrikulasi, penyertaan materi lah, kan saya dari sains ke IPS gitu. Terus juga waktu itu IELTS saya belum terlalu tinggi, masih 5,5. Jadi butuh dites ulang untuk mendapatkan 6,5. Nah 8 bulan survive di foundation. So I was like, oh, I thought the university's environment would be the same. Tapi nyatanya tidak, malah lebih parah. Makanya itu selama 8 bulan sudah tersiksa, tertambah lagi 1 tahun pertama pas university, tersiksa lagi. Jadi asli lah pokoknya 2 mata pelajaran itu saya mengulang. Because like the main reason is the language barrier. Karena aksennya mereka kayak nggak bisa masuk, susah terbiasanya. Oh betul, apalagi orang biasa kalau aksen British kan agak sulit terkadang masuk dibandingkan kayak aksen Amerika. Nah, lebihkan apa? Selama kuliah pertama masuk 1 tahun setelah matrikulasi kan, menurut Sadli sistem pembelajaran di sana dibandingkan dengan sistem pembelajaran di Indonesia itu bedanya apa? Di UK. Mereka itu, I mean, for example, for one day itu cuma bisa saja mungkin belajar cuma 4 jam saja. 4 jam saja belajar. Terus juga itu dalam 1 minggu, 1 pekan itu kan Sabtu Ahad tidak masuk. Iya, betul. Senin sampai Jumat. Nah itu biasa, Senin sampai Jumat ada biasa 1 hari libur lagi. Mungkin ada lagi liburnya. So mungkin 3 hari lah maksimal libur dalam 1 pekan. Terus juga per harinya itu pembelajaran misal mulai dari jam 12, jadi tidak perlu bangun cepat. Cuma 4 jam, 6 jam, tidak lama. Tapi awalnya saya suka. Lama-kelamaan ketahuan kalau, wah ini yang dosen jelaskan cuma asli kulit-kulitnya. Kalau bukan kulitnya, angin-anginnya saja itu yang lewat. They forced us to read, gitu. They forced us to get information as beside the one from the class, right? Jadi suruh membaca begini. Because I guess they try to make us as individual, bukan individual yang mau disuapi terus, tapi individual yang mau menggali informasi. Jadi lebih banyak belajar mandiri dibandingkan di kelas gitu. And then they told us to always think critically gitu. Tapi sebenarnya dari proses itu kan banyak hal juga yang diterima. Nah, menurut Sadli selama kita kembali lagi ke masa SMA-nya gitu, dibandingkan pas selama belajar di UK itu apakah ada hal yang Sadli
langsung teringat begitu kembali selama proses pembelajaran di SMA, di BSM, Boswa School Makassar? Kayak mungkin dalam artian, oh setelah saya kuliah di sini itu ternyata saya pernah diajarkan seperti ini. Itu lebih ke fasilitas kali ya. Fasilitas. Karena dulu ini Boswa pernah menggunakan smartboard. Smartboard. Di sana juga ada. Oh, di sana juga pakai smartboard. Di sana juga pakai smartboard. Jadi kalau pertama kali presentasi pakai smartboard jadi tidak terlalu awam kan, jadi sudah ketahuan gimana caranya. Untung saya pernah ada di Boswa, jadi pernah tahu caranya mengaplikasikannya begitu. Ya memang kalau Boswa School pakai smartboard, ternyata di sana mereka juga pakai smartboard sama. Sama. Hampir semua mata kuliah pakai smartboard di sana. Dan juga dulu itu di sini ada English Day-nya kalau tidak salah. Hari Rabu atau Selasa waktu itu. Nah, itu juga yang menjadi kebiasaan kan. It's like English is you speak it first rather than you write it. Jadi bicarakan dulu. Nah, menurut Sadli, perkembangan bahasa Inggrisnya selama bersekolah di Boswa School Makassar itu gimana? Kan sini kita punya guru bahasa Inggris juga, alhamdulillah guru tamatan Monash kalau Monash University. Nah, beliau ini yang selalu ajak saya bicara bahasa Inggris meskipun awalnya cuma bahasa Indonesia terus, tapi every time I speak Indonesian, he always replied in English gitu. Begini bahasa Inggris terus, jadi terbiasa juga dengan kata-kata yang awam kan. Iya, betul. Sering juga berkomunikasi dengan teman-teman di sekolah selama bersekolah di Boswa School Makassar dengan menggunakan bahasa Inggris? Jarang sih. Oh, jarang. Bisa dibilang berapa persen? Ya mungkin cuma selama pelajaran bahasa Inggrisnya saja. Dengan aside from ini yang English Day-nya. Iya, betul. Tapi English Day itu betul-betul bekerja ya dalam perkembangan bahasa Inggrisnya. Ya mayoritas efektif lah. Mayoritas efektif. Kalau diawasi. Diawasi. Kembali ke individual masing-masing. Betul. Nah, kebetulan kan Sadli melanjutkan kuliah di UK. Nah, kebetulan sekolah kita kan menerapkan namanya kurikulum Cambridge. Bagaimana sih sebenarnya pengaruh kurikulum Cambridge yang diterapkan di Boswa School Makassar pas Sadli pergi melanjutkan kuliah di jadi UK? itu kan saya ambil kelas Cambridge memang. Maksudnya ya wajib lah. Untuk kita dapat kelas Cambridge di sini. Saya waktu itu ambil semua mata pelajaran kali ya, wajib. Jadi terbiasa dengan begini betul soalnya luar negeri, begini. Yang paling terkesan itu yang versi bahasa Inggrisnya memang. Maksudnya pembelajaran bahasa Inggrisnya Cambridge-nya. Nah, di situ yang meninggalkan kayak banyak memori, pernah begini ternyata, supaya terbiasa di pas foundation gitu. Tidak kayak orang baru kenal dunia luar kan. Jadi sudah ada pandangan pas sampai di sana ya, mengenai proses sistem pembelajaran gimana, terus mereka standar kompetensi yang mereka tetapkan juga di sana itu seperti apa? Selama kuliah mereka sebenarnya gurunya acu-acu sebenarnya. Mungkin kan misal pembelajaran 2 jam, 1 jam belajar, setengahnya break, 1 jam lanjut. Nah, mereka itu biasa 1 jamnya full satu kelas itu, kayak aula besar 300 orang full 1 jam. Terus 1 jam berikutnya sudah setengahnya hilang. Gurunya juga tidak mencari. Jadi I was like, mungkin ya memang begitu culture-nya ya kali ya. Oh, jadi dalam satu kelas itu sampai 300 orang? 300 orang, pernah kalau kelas-kelas besar kan. Dan di situ kayak, jadi sistemnya kayak seminar saja gitu terkadang? Iya, seminar. Bisa, boleh bertanya kok juga. Tapi dalam artian orang kalau misalnya mau keluar, boleh langsung saja usah gitu? Izin. Tapi dari segi kehadiran itu ada pengaruh tidak? Ada, tendensi ada berpengaruh, harus di atas berapa puluh persen begitu, supaya bisa diproses hasil finalnya. Nah, selama di UK di tahun pertama, cara Sadli untuk berteman, mencari teman di sana itu gimana? Maybe I was a bit different from the others karena saya langsung tidak mencari PPI-nya, tidak. Cuma sekedar tahu saja PPI ada di sini. Iya, betul. Daftar nama saja sama pas di kedutaan Indonesia di sana. Setelah itu I tried to bond with Western people, orang Britishnya memang, orang-orang yang memang bukan orang Indonesia. Because I aim, karena saya ke sana bukan untuk to improve my Indonesian language kan. Saya ke sana untuk to improve my English language gitu. Karena banyak yang, bukan banyak, ada beberapa orang yang nyamannya ke PPI terus, ketemu orang Indonesia, bahasa Indonesia terus, jarang, sampai-sampai tidak punya teman luar. So I was like, it's kind of a bit, ya rugi kali ya. It's like, ya bahasa lah harus ditingkatkan. Iya, betul. Nah, ada nggak pola hidupnya Sadli yang Sadli terapkan
di UK yang mungkin terpengaruh atau yang memang timbul selama bersekolah di Boswa School Makassar? Niat belajar. Niat belajar. Itu niat belajar yang paling penting sebenarnya. Kalau memang kita sudah niat belajar, insya Allah itu 50%-nya sudah jadi. Misal niat belajar bahasa Inggris sudah ada niatnya, ya. To me itu sudah 50% sudah dibawa kendali lah. Sisanya keuletan, keapanya semua berpengaruh. Itu niat belajar. Terus yang kedua itu lebih mencari teman. Mencari teman. Because university kan cuma 3-4 tahun. Iya, betul. When you graduated, otomatis teman-temannya dulu bisa mungkin menjadi relasi kalian. Iya. Nah, dan juga saya di jurusanku itu mayoritas orang Cina. Oh, mayoritas orang Cina. Dan mereka itu memang saudara-saudara kayanya Cina. So I try to build relationships begini. Ada yang memang kerja di logistik. Jadi mungkin bisa nanti kirim barang impor lah ke Indonesia, misal. Apalagi kan sekarang ekonomi mayoritas ekonomi bergerak. Ekonominya Cina itu pesat sekali kalau betul. Ya. Terus yang ketiga harus tahu caranya menabung. Menabung ya? Iya, gaya hidup di sana mahal. Mahal karena 1 pound itu 19.500 dulu. Pernah tembus 20.000. Iya, memang. Jadi kalau kita misal beli air mungkin 1 pound atau 50p atau minuman-minuman lain lah yang 1-2 pound, mungkin enteng dikasih keluar karena cuma koin kan. Iya, betul. Tapi ternyata itu sudah 40.000 itu sudah keluar. So waktu itu saya implement yang pernah saya baca itu 50-30-20. 50% itu untuk your needs, necessity. Terus 30% itu untuk kemauanmu apa. Terus 20% itu ditabung. 50%, 30%, 20%. Ya, gitu. Tapi di awal itu udah terbiasa menabung memang dari? Tidak pernah menabung. Kirain udah terbiasa menabung. Pokoknya itu skill menabung itu pasti langsung muncul sendiri. Matang waktunya COVID. Wah, asli. Iya betul. Oh, kena COVID juga. Kena COVID juga di sana. Pasnya COVID sudah. Karena orang tua juga tidak bisa dipaksa kirim sejumlah yang bagaimana kan dulu. Betul. Berarti otomatis jumlah uang bulanannya dikurangin. Jadi ya kita harus pintar-pintar lah begini. Tapi selama kuliah di sana tidak ada program kayak kerja magang yang bisa diikutin tidak sambil kuliah? Dulu saya itu harusnya 4 tahun. Iya. Ada namanya Year in Industry. Kebetulan kampus itu kerjasama dengan beberapa perusahaan-perusahaan terkenal. Betul. Seperti Rolls-Royce, LJ, begitu-begitu. Tahun ketiga daftar, wah nggak keterima karena mereka bilang susah karena masih puncak-puncaknya COVID. Orang pada di PHK, terus yang magang mau masuk. Oh iya betul. Maksudnya nggak ketemu. Tapi ada juga yang laki masuk. Jadi I was like, wah untung bener. Tapi memang masa pandemi memang masa paling terberat sih sebenarnya. Tapi saya tidak merasa sial atau apapun karena saya sempat di graduate secara offline. Saya kasihan sama yang anak S2. Cuma 1 tahun, datang pas COVID, pulang pas COVID juga. Pernah masuk kampus. Itu kasihan. Dan tidak ada interaksi sama teman secara langsung juga kan? Ya, hampir lah mungkin tidak ada. Betul. Nah, setelah menyelesaikan kuliah di UK kemarin itu, harapan atau impian Sadli sekarang itu apa? I want to be a bigger person. Oh, bigger person. Maksudnya mau lebih maksudnya kan orang tua sudah investasi sama saya sampai jumlahnya mungkin banyak lah. So saya mau balikan semua dulu itu, bukan balikan dalam bentuk material. I earn way more than they invest to me gitu. Harusnya sebagai anak memang harus lebih sukses dari orang tuanya. Dan orang tua itu cuma mau dikalah sama anaknya sendiri. Ya kan? Harus berjuang lebih keras lagi. Betul. Nah, mungkin ini kan nanti teman-teman juga sambil nonton kita ini berdua. Nah, mungkin bisa diberikan pesan untuk teman-teman, untuk adik-adiknya yang mau lanjut ke UK. Karena memang beberapa siswa kita di Boswa School Makassar ini sebenarnya punya impian untuk lanjut ke kuliah ke Inggris. Dan memang sekarang kami sedang membantu mereka untuk mencari beasiswa yang bisa membayar mereka ke sana. Apalagi kan memang pemerintah Indonesia menyediakan LPDP yang jalur S1 untuk para siswa yang berprestasi kan. Nah, memang kami bantu. Nah, mungkin nanti siswa-siswa kami yang nonton Kak Sadli ini mungkin bisa memberikan pesan untuk mereka. Oke, yang paling penting itu nomor 1 bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. You need to learn. Meskipun tidak suka, tapi memang suka di luar negeri ya, you have to know in their language. Ada beberapa tips memang kalau mau belajar bahasa Inggris banyak kok. Itu bisa dicari informasinya.
Yang kedua itu memang sudah niat untuk belajarnya ada. Kalau kalian sudah memang niat belajar di luar negeri, insya Allah itu seperti saya bilang tadi 50%-nya sudah jadi. Terus yang ketiga selalulah mungkin bangun kepercayaan dengan orang tua. Otomatis orang tua jauh ya, supaya orang tua tidak merasa gelisah ya harus dibangun kepercayaannya. Dan kalau mau curhat alangkah lagi baiknya kalau saya ya ke orang tua dulu. Orang tua. Just like they know you more than anyone. Iya betul. Ya, they were your first home gitu kan ya. Apalagi kalau lagi masa-masa berat kuliah kan. Masa-masa berat kuliah. Yes. Jadi yang paling pertama kayaknya adalah bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris betul harus sekali. diperkuat. Kemudian biasakan diri untuk selalu berkomunikasi dengan orang. Karena kan di sana juga banyak orang-orang baru juga. Banyak orang baru. Betul. Ya, saya rasa hanya sampai sini saja perbincangan kita dengan Kak Sadli. Semoga teman-teman bisa mendapatkan pesan yang sangat penting, apalagi untuk teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Iya. Oke, terima kasih banyak Kak Sadli atas waktunya. Semoga Kak Sadli bisa mencapai impiannya. Amin. Ke depannya, amin. Bisa membanggakan orang tua lagi. Kan sudah ke Inggris, mau kemana lagi nanti? S2 kan ya? S2 lagi, ya, aman. Oke, kalau begitu sampai ketemu di waktu yang lain. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.